Saudaraku, mari kita mengikuti persekutuan keluarga ketiga Prapaskah dengan bersaat teduh sejenak. Tuhan, saat ini kami mengucap syukur karena Engkau masih setia mendampingi, menguatkan, mengarahkan, dan juga memberkati kami. Sehingga hari-hari boleh kami lalui dengan baik bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedati Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepada
agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedati Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu, sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Berharap di dalam kesesakan, ku tetap percaya walau tak melihat, sebab ku yakin Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah, kasih-Mu terindah selamanya. Shalom. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Kami sekeluarga mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Sampai saat ini kami masih mengalami kehadiran-Mu, kehadiran yang menguatkan, kehadiran yang merukunkan, kehadiran yang memampukan kami sekeluarga untuk melangkah, menjalani hidup kami, menghadapi suka duka kehidupan kami dengan baik. Dan kami rindu ya Tuhan, kami terus mengalami kehadiran-Mu itu, sehingga kami menjadi keluarga yang diberkati dan mampu memberkati keluarga-keluarga atau orang-orang sekitar kami. Tuhan Yesus, saat ini kami ingin merenungkan firman Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan mengerti firman Tuhan, bisa melakukannya nantinya di sepanjang kehidupan kami. Bimbing kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan saat ini. Amin. Saudaraku, dalam persekutuan keluarga ketiga Prapaskah ini, kita akan merenungkan tema boleh marah asal. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Efesus pasal 4 ayat 26. Demikian saudara. Apabila kamu jadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Demikian jauh
pembacaan firman Tuhan, saudaraku, kehidupan kita akan bahagia ketika firman Tuhan sungguh-sungguh kita lakukan dalam kehidupan kita hari demi hari. Amin. Saudaraku dikasih Tuhan, siapakah yang tidak pernah marah? Saya yakin saya dan saudara pernah merasakan, mengalami, dan melakukan marah dalam kehidupan kita masing-masing. Seseorang bisa marah karena banyak hal, saudara. Mungkin karena kecewa, sakit hati, mungkin menemukan kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan, atau mungkin mengalami penderitaan yang bertubi-tubi sehingga marah. Tetapi sayang, saudara, banyak orang yang mendasari kemarahannya dengan emosi, sehingga ketika dia marah disertai dengan emosi yang meluap-luap, sehingga kemarahan itu membuahkan kekecewaan, membuahkan luka, membuahkan sakit hati bagi orang-orang sekitarnya, sehingga semakin banyak orang yang mengalami kemarahan dalam hidupnya. Saudaraku, lalu bagaimana caranya? Walaupun kemarahan itu sesuatu yang wajar, sesuatu yang dialami, dirasakan, dilakukan semua orang, tetapi tidak membuahkan luka, kebencian, permusuhan dalam kehidupan kita. Saudara, Efesus pasal 4 ayat 26 tadi menegaskan kepada kita yang pertama, apabila kamu menjadi marah. Ini menunjukkan bahwa marah sesuatu yang wajar, dialami, dilakukan, dirasakan oleh semua orang. Saudaraku, Tuhan Yesus pun juga pernah marah kepada orang-orang sekitarnya. Ketika dia mau ke bait Allah dan di halaman bait Allah melihat pedagang-pedagang hewan kurban dan penukar-penukar uang mengambil keuntungan yang sangat besar dari orang-orang atau umat yang datang ke bait Allah, Tuhan Yesus marah kepada mereka. Apa tujuan Tuhan Yesus marah, saudara? Ketika umat atau orang-orang datang ke bait Allah harus membeli hewan kurban dengan harga yang tinggi, harus menukar uang persembahan dengan harga yang tinggi pula, maka mereka memasuki bait Allah dengan terbebani, harus mengeluarkan uang yang sangat besar. Sehingga beban itu, saudara, membuat mereka tidak menemukan Allah, tidak merasakan kasih Allah, tidak mengalami pengampunan Tuhan, dan tidak merasakan persaudaraan dengan orang-orang sekitarnya. Yang dia rasakan adalah beban, harus mengeluarkan uang yang banyak demi masuk ke bait Allah. Sehingga, saudaraku, Tuhan Yesus marah, mengusir pedagang-pedagang, mengusir penukar-penukar uang. Supaya apa? Supaya umat ketika datang ke bait Allah, mereka tidak terbebani sesuatu, tapi mereka bisa menemukan kehadiran Tuhan, menemukan kasih Allah, mengalami pengampunan Tuhan, mengalami persaudaraan dengan orang-orang sekitarnya, dan mereka pulang dengan kelegaan dan semangat baru menjalani hidup dari hari ke hari. Kemarahan Tuhan Yesus tidak membuahkan kebencian, tetapi membuahkan kelegaan karena orang-orang mengalami kehadiran pengampunan dan kasih Allah dalam hidup mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat tadi juga dilanjutkan, janganlah kamu berbuat dosa. Artinya, kita boleh marah asal kemarahan kita itu tidak kita lampiaskan dengan emosi,
tidak kita lakukan dengan membabi buta, tetapi tetap bisa mengendalikan diri, menyampaikan kemarahan kita dengan tepat, dengan baik, sehingga kita tidak berbuat dosa, sehingga kemarahan kita tidak membuahkan luka, sehingga kemarahan kita tidak membuahkan kebencian, sehingga kemarahan kita tidak membuahkan permusuhan. Kita marah mempunyai tujuan demi kebaikan orang-orang sekitar kita, demi kemajuan orang-orang sekitar kita, menegur orang-orang sekitar kita supaya mereka mampu mengubah diri menjadi lebih baik dari hari ke hari. Firman Tuhan juga mengatakan, saudaraku, janganlah matahari itu berenang sebelum padam amarahmu. Artinya, saudara, kita boleh marah asal kita tidak terbelenggu oleh kemarahan itu. Kita boleh marah asal kita tidak marah dalam waktu yang lama. Kita boleh marah asal kemarahan kita itu tidak membuahkan kebencian dan dendam dalam hati kita kepada orang yang kita marahi. Kita boleh marah asal kita mampu menghentikan kemarahan kita itu, tidak larut-larut dalam kemarahan. Ketika kita mampu mengendalikan kemarahan kita, ketika kemarahan kita punya tujuan yang jelas untuk kebaikan orang-orang sekitar kita, maka orang-orang sekitar kita pun juga akan memaklumi kemarahan kita. Mereka akan menyadari, mengapa aku dimarahi? Oh, bapak ini marah kepadaku karena aku salah. Oh, ibuku marah kepadaku karena aku nilainya jelek. Oh, anakku marah kepadaku karena aku tidak menepati janji, dan sebagainya. Orang-orang sekitar kita memaklumi kemarahan kita. Kemudian orang-orang sekitar kita tidak membenci kita, tidak bermusuhan dengan kita, tidak sakit hati, tidak kecewa dengan kita, karena kemarahan kita mempunyai tujuan yang jelas. Kemudian orang-orang sekitar kita mampu memperbaiki diri, mengubah diri menjadi lebih baik karena kemarahan yang kita berikan kepada mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan memang menyadari marah merupakan sesuatu yang manusiawi, tetapi Tuhan tidak menghendaki karena kemarahan kita itu persaudaraan kita hancur, kehidupan kita hancur, kebencian menguasai kehidupan kita. Tuhan tetap menginginkan walaupun kita marah, tetapi kita bisa menahan diri sehingga kemarahan kita membuahkan kebaikan demi kebaikan dalam kehidupan kita dan juga dalam kehidupan orang-orang sekitar kita. Untuk itu, saudara, mari kita meminta pimpinan Tuhan, kekuatan dan kemampuan dari Tuhan, supaya kita bisa mengendalikan kemarahan demi kebaikan kita dan kebaikan orang-orang sekitar kita. Saat hening bagi kita semua. Amin. Kasih pasti lemah lembut, kasih
kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ajarilah kami saling mengampuni. Ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami saling mengampuni. Ajarilah kami kasih ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami saling mengampuni. Ajarilah kami kasih ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami saling mengampuni. Ajarilah kami kasih ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Saudaraku, mari kita bersama-sama memanjatkan doa-doa syafaat kita.